Soal nomor 1. Dua benda yang masanya M1 dan M2 dihubungkan dengan seutas tali melalui sebuah katrol. Masa katrol M dan jari-jarinya R. Masa tali dapat diabaikan. Jika gesekan antara tali dan katrol diabaikan, percepatan sistem adalah A. Percepatan sama dengan setengah M1 kurang M2 per M1 kurang M2 dikurang M per 2G. Bagian B. Percepatan sama dengan M1 tambah M2 per M1 tambah M2 ditambah M per 2 kali G. Bagian C. A sama dengan M1 kurang M2 per M1 kurang M2 ditambah M per 2 kali G. Bagian D. A sama dengan M1 kurang M2 per M1 tambah M2 dikurang M per 2 kali G. Bagian E. A sama dengan M1 kurang M2 per M1 tambah M2 ditambah M per 2G. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita bahas pada video berikut ini. Untuk soal yang pertama, nah, di sini diketahui bahwa ada dua buah benda bermasa M1 dan M2 dihubungkan pada suatu katrol. Nah, jadi kita harus menentukan dulu siapa di antara itu benda yang paling besar. Nah, jadi kalau kita perhatikan pada pilihan jawaban bahwa M1 itu kemungkinan lebih besar dari benda bermasa M2, maka nanti di sini bisa kita buat menjadi M1 lebih besar dari M2. Nah, kemudian diketahui lagi bahwa masa katrol ini sama dengan M besar dan jari-jarinya ini sama dengan R. Nah, yang ditanya di sini adalah kita mencari berapalah besar percepatan dari sistem itu. Oke, kita jawab ya. Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini, pertama dulu kita di sini menggunakan hukum Newton. Di mana di sini rumus yang kita gunakan adalah jumlah gaya yang bekerja pada benda dirumuskan dengan persamaan sigma F sama dengan M dikali dengan A. Nah, jadi rumus inilah yang kita gunakan pada pengerjaan soal kita ini. Oke, nah jadi pertama dulu kita gambarkan dulu bentuk dari gambarnya. Nah, jadi di sini anggap misalkan inilah katrol itu, dan kemudian katrol ini supaya dia tetap diam, maka ini harus dibuat di sini suatu penahan dia. Nah, jadi anggap dia sebagai penahannya, dan kemudian pada sisi sebelah kiri dan kanan katrol ini diberikan suatu beban bermasa M1 dan M2. Nah, jadi kita anggap benda bermasa M1 dia dihubungkan ke sini. Nah, ini sebagai benda bermasa M1. Dan kemudian benda bermasa M2 dia dihubungkan di sini. Inilah benda M2 juga. Nah, di dalam hukum Newton yang arah sumbu Y atau pada arah horizontal, kita anggaplah nanti ini gaya yang bekerja pada arah sumbu Y. Sedangkan nanti pada arah vertikal, ini pada arah horizontal, ini kita anggap nanti gaya yang bekerja pada arah sumbu Y, X di sini ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan pada gambar kita ini, semua benda itu akan bergerak pada arah sumbu Y ya. Berarti nanti kita akan bekerja pada arah sumbu Y saja. Nah, jadi pertama dulu kita perhatikan dulu kemana arah dari percepatannya. Kalau benda bermasa M1 ini, benda ini akan bergerak ke bawah. Berarti inilah sebagai arah percepatannya. Sedangkan benda bermasa M2 ini, dia bergerak ke atas. Nah, jadi inilah sebagai arah percepatan untuk benda bermasa M2 ini ya. Nah, kemudian berat M1 itu arahnya ke bawah. Inilah sebagai W1. Sedangkan berat yang kedua arahnya juga ke bawah. Inilah sebagai W2. Sedangkan tegangan tali untuk benda bermasa M1 ini arahnya ke atas. Sedangkan untuk juga benda bermassa M2 ini tegangan tali juga arahnya ke atas ya. Nah, setelah kita buat seperti ini, maka sekarang kerja kita di sini adalah mencari
persamaan tegangan tali pertama dan kedua dari masing-masing benda ini ya. Nah, yang pertama dulu kita bahas dulu untuk benda yang bermassa 1 ya, atau M1 di sini. Nah, karena benda ini juga bergerak pada arah sumbu Y, maka nanti di sini berlaku sigma Fy sama dengan M1 dikali dengan A. Nah, sigma Fy ini adalah semua gaya yang bekerja pada benda bermassa M1. Nah, di sini ada dua. Ada tegangan tali yang pertama, ada juga berat yang pertama ya. Dan ini saling berlawanan. Siapa yang kita buat tanda plus tergantung dari arah percepatannya. Yang searah dengan arah percepatan itulah sebagai tanda plus. Berarti ini sebagai tanda plus, ini tanda minus. Maka nanti ini menjadi W1 dikurangkan dengan T1 sama dengan M1 dikali dengan A. Pindahkan W1 ke sebelah kanan, atau nanti ini kita dapatkan menjadi T1 sama dengan W1 ditambahkan dengan M1 kali A. Ini maaf ya, ini jadi pengurang ini ya. Atau W ini bisa kita ganti menjadi M kali G ya. Maka nanti ini menjadi T1 sama dengan M1 dikali dengan G dikurang dengan M1 dikali dengan A. Nah, jadi inilah besar tegangan tali dulu untuk pada benda yang bermassa M1 ya. Nah, setelah kita dapat ini, sekarang kerja kita pada benda yang bermassa 2. Nah, di sini juga berlaku sigma Fy sama dengan M2 dikali dengan A. Nah, sekarang kita perhatikan pada benda yang kedua ini. Yang searah dengan arah percepatan adalah T2, yang berlawanan adalah W2. Maka nanti ini berlaku T2 dikurangkan dengan W2 sama dengan M2 dikali dengan A. Pindahkan W2 ke sebelah kanan. Maka nanti ini kita dapatkan menjadi T2 sama dengan W2 ditambahkan dengan M2 dikali dengan A. Atau nanti ini kita dapatkan menjadi T2 sama dengan M2 dikali dengan G ditambah dengan M2 dikali dengan A. Nah, jadi inilah besar tegangan tali untuk benda yang bermassa M2. Nah, setelah kita dapat yang ini, sekarang kita perhatikan pada katrol ini. Nah, jadi pada katrol ini kan dia berputar. Artinya, rumus yang kita gunakan pada perputaran itu, kita gunakan rumus tentang gaya torsi. Di mana di sini rumus gaya torsi yang kita gunakan di sini adalah dirumuskan dengan persamaan jumlah torsi yang bekerja pada benda sama dengan jumlah gaya dikali dengan jari-jarinya sama dengan I dikali dengan alfa. Nah, jadi rumus inilah yang kita gunakan untuk mengerjakan soal kita untuk mencari gaya torsi. Nah, jadi pertama dulu kita gambarkan dulu bentuknya. Di mana di sini anggap misalkan tadi ini sebuah katrol, di mana katrol ini memiliki jari-jari sebesar R dan di sini juga sebesar R juga ya. Nah, di sebelah ini ada tegangan tali ini sebesar T1. Dan di sini juga tegangan talinya adalah sebesar T2. Nah, kalau kita perhatikan pada gambar kita ini, benda itu akan bergerak ke arah sini ya, atau dia bergerak searah jarum jam. Nah, jadi siapa di sini yang kita beri tanda plus tergantung dari arah dari kecepatannya. Atau di sini kecepatan sudut ya. Yang searah kecepatan sudut sebagai tanda plus untuk torsinya, yang nanti berlawanan sebagai tanda minus. Nah, kalau kita perhatikan di sini lah, ini sebagai tanda plus, ini sebagai tanda minus. Nah, sebelum itu dulu kita perhatikan dulu nilai alfa ini. Alfa ini dia akan sama dengan percepatan dibagi dengan R. Nah, kenapa kita buat ini? Karena kita mencari nanti percepatan dari sistemnya. Oke, kemudian kalau I untuk katrol besar momok inersianya itu sama dengan setengah M kali
R kuadrat. Nah, kedua nanti nilai ini kita masukkanlah dia ke dalam persamaannya. Nah, pertama dulu kita di sini dulu mengerjakan untuk yang sigma F kali R ini. Nah, berarti karena ini T, ini kita ganti menjadi T di sini ya. Maka nanti ini menjadi tors T pertama dikali dengan R dikurang dengan T yang kedua dikali dengan R sama dengan, kita masuk ke sini ya. Maka nanti ini menjadi setengah M kali R kuadrat dikali dengan alfanya. Alfa itu sama dengan A bagi R. Berarti A per R. Nah, kita coretlah bagian ini. Nanti tinggal R di sini ya. Dan R ini bisa dicoret dengan R di sini ya. Dan juga di sini ya. Maka nanti tinggal T1 dikurangkan dengan T2 sama dengan setengah M dikali dengan A. Nah, setelah kita buat ini, kita gantilah nilai T ini menjadi yang ini. Sedangkan T2 menjadi yang seperti ini. Maka nanti ini kita dapatkan menjadi M1 dikali dengan G dikurangkan dengan M1 dikali dengan A dikurang dengan yang T2 ya. Ini menjadi M2 dikali dengan G ditambah dengan M2 dikali dengan A. Nanti ini sama dengan setengah M kali A. Kita jumlahkan antara G dengan G dan juga A dengan A. Maka nanti ini kita dapatkan menjadi M1 dikurang dengan M2 dikalikan dengan G dikurang dengan M1 ditambah dengan M2 baru dikalikan dengan A. Ini sama dengan setengah M dikali dengan A. Pindahkanlah yang M1 tambah M2 kali A ini ke sebelah kanan. Maka nanti ini kita dapatkan menjadi M1 kurang M2 dikalikan dengan G sama dengan M1 ditambah M2 dikali dengan A. Oke ya. Baru ditambahkan lagi dengan setengah M dikali dengan A. Karena ini ada A dengan A bisa kita gabungkan. Maka nanti ini menjadi M1 dikurang M2 dikali dengan G sama dengan M1 ditambah M2 ditambah setengah M baru dikalikan dengan A. Pindahkanlah yang ini semua ke sebelah kiri. Atau nanti ini kita dapatkan besar percepatannya itu sama dengan M1 dikurang dengan M2 dibagikan dengan M1 ditambah dengan M2 ditambah setengah M baru dikalikan dengan G. Nah, jadi kunci jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah bagian B. Nah, inilah cara mengerjakan soal yang pertama. Soal nomor 2. Nah, jadi pada gambar ini ada sebuah rangkaian. Nah, di sini 3 buah hambatan masing-masing bernilai 1 ohm, 2 ohm, 2 ohm, dan sebuah sumber tegangan 8 volt dirangkai seperti gambar. Tegangan pada hambatan R1 adalah berapa? Nah, jadi pada soal ini kita mencari berapa tegangan yang masuk ke R1 yang sebesar 2 ohm. Nah, di sini pilihan jawabannya adalah bagian A sama dengan 2 volt, B 4 volt, C 6 volt, D 8 volt, dan E 9 volt. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita bahas yang berikut ini. Untuk soal nomor 2, nah di sini ada sebuah rangkaian. Nah, di mana kita gambarkan dulu bentuk rangkaiannya. Nah, di mana di sini ada suatu hambatan besarnya sebesar R1 dan 2 ohm di sini. Dan kemudian rangkaian ini terbagi dua lagi atau memiliki cabang, di mana ini hambatannya sebesar
R2 dan ini 1 ohm. Dan ini juga hambatannya ini adalah R3 dan besarnya adalah 2 ohm. Dan kemudian ketiga hambatan ini kemudian dihubungkan ke sumber tegangan yang sebesar 8 volt. Nah, yang ditayangkan di sini adalah kita mencari berapa tegangan yang masuk ke R1 ini. Berarti yang ditanya adalah tentukan besar tegangan pada R1 sama dengan 2 ohm. Oke, nah jadi bagaimana cara kita mengerjakannya? Ini kita bahas pada berikut ini ya. Nah, pertama di sini yang kita lakukan dulu adalah mencari besar hambatan total pada rangkaian. Nah, jadi di sini kita bahas dulu masalah hambatan rangkaian. Nah, jadi pada hambatan rangkaian ini kalau kita perhatikan pada gambar kita ini merupakan rangkaian campuran ya. Nah, jadi yang pertama dulu kita bahas dulu pada antara hambatan yang kedua dan juga hambatan yang ketiga. Nah, kalau kita perhatikan ini merupakan rangkaian paralel. Karena dia rangkaian paralel, maka nanti ini mencarinya adalah seperrangkaian paralel sama dengan seper R2 ditambahkan dengan seper R3. Atau nanti ini menjadi 1/1 ditambahkan dengan 1/2, atau ini menjadi 1 rangkaian paralel 3/2, sehingga nanti di sini kita dapatkan besar rangkaian paralel sama dengan 2/3 ohm. Nah, setelah kita dapat yang ini, sekarang kalau kita perhatikan gabungan antara ini semua ini adalah rangkaian paralel dengan ini sebagai rangkaian seri, maka nanti ini kita dapatkan untuk rangkaian paralel dan rangkaian pertama dengan rangkaian paralel ini adalah rangkaian seri, maka nanti ini kita dapatkan besar hambatan total itu akan sama dengan R1 ditambahkan dengan rangkaian paralel. Maka nanti ini kita dapatkan besarnya menjadi 2 ditambah dengan 2/3, atau nanti ini menjadi 8/3 ohm. Nah, setelah kita dapat ini, sekarang kita masuk ke bunyi hukum ohm atau rumus hukum ohm di sini ya. Dimana di sini hukum ohm itu dirumuskan dengan persamaan I sama dengan tegangan dibagi dengan hambatan. Nah, jadi di sini kita dulu mencari berapa besar arus total yang masuk pada rangkaian. Maka nanti ini menjadi arus total sama dengan tegangan total dibagi dengan hambatan total. Nah, di sini tegangan totalnya itu adalah sebesar 8 volt. Nah, kita masukkan dia ke sini. Maka nanti ini menjadi 8 dibagi dengan 8/3, atau nanti ini kita dapatkan besarnya adalah 3 ampere. Oke, nah setelah kita dapat ini, maka kita sekarang bisa mengerjakan atau mencari besar tegangan yang masuk ke hambatan R1 ini. Nah, sekarang kita bahas untuk tegangan pada R1 sama dengan 2 ohm. Nah, di mana mencari tegangan pertama itu adalah I1 kali R1. Nah, dari mana kita dapat rumus ini? Jika nilai R ini pindah dia ke sebelah kiri ya, dia akan sama dengan ini. Nah, kemudian kalau kita perhatikan antara R1 ini dengan rangkaian paralel tadi ini merupakan rangkaian seri. Di mana dalam rangkaian seri itu semua arus yang masuk pada rangkaian secara seri itu sama. Artinya, arus total yang kita dapat di sini dia sama dengan besar arus yang masuk ke sini dan sama juga dengan arus pada rangkaian paralel ini. Maka nanti arus ini akan sama dengan 3 ampere, atau ini menjadi
3 dikali dengan hambatan pada R1 sebesar 2. Nah, 3 dikali 2 ini sama dengan 6 volt. Nah, berarti kunci jawabannya adalah bagian C. Nah, inilah cara mengerjakan soal nomor 2. Soal nomor 3. Nah, di sini juga ada sebuah gambar. Di sini dikatakan bahwa sebuah loop bujur sangkar yang panjang sisinya A berada di samping kawat berarus listrik I. Seperti pada gambar, loop ditarik ke kanan dengan kelajuan V. Sisi kiri loop berjarak X dari kawat berarus. Jika tiap sisi memiliki hambatan R, arus listrik yang mengalir pada loop adalah berapa? Nah, jadi di sini pilihan jawabannya adalah A mu 0 kali I kali A kuadrat kali V per V kali R kali X dikali dengan X tambah A. Bagian B, mu 0 kali I kali A kuadrat per V dibagi dengan 2V kali R kali X dikali dengan X ditambah dengan A. Bagian C, mu 0 kali I kali A kuadrat kali V dibagi dengan 4V kali R kali X dikali dengan X ditambah dengan A. Bagian D, mu 0 kali I kali A kuadrat kali V dibagi dengan 6V kali R kali X dikali dengan X ditambah dengan A. Bagian E, mu 0 kali I kali A kuadrat dikali dengan V dibagi dengan 8V kali R kali X dikali dengan X ditambah dengan A. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Seperti yang berikut ini. Untuk soal nomor 3. Nah, pertama dulu di sini kita gambarkan dulu bentuk dari gambar pada soal ini. Nah, di mana di sini? Di sini ada suatu kawat lurus dan sangat panjang, di mana pada kawat ini dialiri arus sebesar I besar. Dan kemudian di sebelah kanannya ini ada suatu loop, ini berbentuk bujur sangkar atau berbentuk persegi, di mana pada loop ini digerakkan dia ke sebelah kanan dengan kecepatan sebesar V, di mana di sini panjang sisi dari bujur sangkar ini sebesar A dan jarak dari kawat ke loop ini sebesar X. Nah, yang ditanya pada soal ini adalah jika seandainya hambatan pada ujung ini dan ujung ini sama, berarti di sini kan R totalnya itu akan sama dengan 4R-nya. Berarti kalau ini sebesar R, berarti semuanya adalah 4R ya. Nah, yang ditanya di sini adalah berapa besar arus total yang mengalir pada rangkaian itu. Oke, kita jawab ya. Nah, jadi mengerjakan ini, di sini kita bahas dia di topik tentang GGL induksi. Dan di sini nanti khusus kita bahas pada materi tentang hukum Lorentz. Nah, di mana pada hukum Lorentz ini, jika seandainya ada misalkan di sini suatu kawat, di mana pada kawat ini misalkan kita hubungkan dia misalkan pada sebuah lampu. Dan pada lampu ini pada awalnya tidak diberikan arus listrik ya, atau tidak ada sumber tegangan di sini. Nah, di mana pada lampu ini dia berada pada suatu medan magnet, di mana anggap misalkan arahnya ini masuk ke dalam. Yang kemudian di dalam kawat ini terdapat juga suatu kumparan di sini, dan dia dihubungkan pada kawat ini, dan kemudian kumparan ini dia digerakkan di sebelah kanan ya. Maka ketika nanti ini digerakkan semakin cepat ini, maka lampu akan semakin terang di sini. Nah, kenapa lampu ini bisa terang? Karena ketika kumparan ini bergerak ke sini, maka ada arus induksi yang mengalir ke dalam rangkaian ini. Inilah arah arus induksinya. Nah, di sini nanti besar tegangan induksi atau GGL induksi yang masuk pada rangkaian itu dirumuskan dengan persamaan GGL induksi dia sama dengan B kali L kali V dikalikan dengan sin theta.
Nah, jadi rumus inilah yang kita gunakan nanti untuk mencari tegangan dulu pada yang masuk pada loop ini ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan pada loop ini, yang mungkin akan menghasilkan GGL induksi itu adalah pada bagian ujung ini dengan bagian ujung ini. Sedangkan pada ujung ini tidak akan menghasilkan ya, tetapi dia akan berubah jadi hambatan. Nah, jadi kalau kita perhatikan jarak antara ini dengan jarak ini berbeda. Udah pasti juga tegangan atau GGL induksi yang dihasilkan di sini pasti berbeda dengan ini. Karena dia berbeda, kita misalkan dia. Nah, kita anggap misalkan bagian ujung yang ini inilah sebagai konduktor yang pertama. Sedangkan bagian ujung ini inilah sebagai konduktor yang kedua. Nah, jadi di sini kita akan mencari dulu masing-masing berapa besar GG induksi yang masuk pada konduktor yang pertama dan juga nanti pada konduktor yang kedua. Nah, jadi pertama dulu kita bahas dulu pada konduktor yang pertama. Nah, pertama dulu di sini kita mencari dulu besar medan magnet, di mana medan magnet itu dirumuskan dengan persamaan B sama dengan mu 0 kali I dibagi dengan 2 kali V kali A. Nah, di sini kalau kita perhatikan pada konduktor pertama ini jaraknya adalah sebesar X ya, dan arus di sini adalah sebesar I besar ini. Maka nanti ini kita dapatkan menjadi medan magnet di sini dia sama dengan mu 0 kali I dibagikan dengan 2 kali V kali X. Nah, inilah besar medan magnet pada konduktor yang pertama ya. Nah, setelah kita dapat ini, baru sekarang kita bisa menentukan besar GGL induksi yang masuk ke konduktor yang pertama ini. Nah, di sini rumusnya kita gunakan yang ini ya. Nah, sin theta itu adalah sudut antara kecepatan dengan arah medan magnet. Nah, kalau kita perhatikan di sini tegak lurus, maka sin theta itu sama dengan sin 90 atau dia sama dengan 1 ya. Atau nanti di sini untuk rumus kita ini kita cukup menggunakan rumus GGL induksi sama dengan B dikali dengan L kali V atau kecepatan. Nah, nilai B itu kita dapatkan tadi sebesar ini ya. Sedangkan L itu adalah panjangnya, berarti dari sini ke ujung sini ya, karena dia kumpar, karena dia bujur sangkar, maka jarak ke sini sama dengan ini, berarti L itu sama dengan A. Atau nanti ini kita dapatkan menjadi mu 0 kali I per 2 kali V kali X dikalikan dengan A dikali dengan kecepatannya. Atau nanti ini kita dapatkan GGL induksi yang pertama besarnya adalah mu 0 kali I besar kali A kali kecepatan dibagi dengan 2 kali V dikali dengan X. Nah, ini dulu nilai GGL induksi untuk bagian yang pertama. Nah, setelah kita dapat ini, sekarang kita masuk untuk konduktor yang kedua. Nah, sama juga yang kita gunakan dengan metode yang ini juga. Pertama dulu kita mencari di sini besar medan magnet. Nah, berarti kita juga di sini menggunakan rumus yang seperti ini ya. Nah, kalau di sini jaraknya berarti kan dari ujung ini sampai ke ujung ini. Berarti X ditambah dengan A ya. Atau nanti ini kita dapatkan bahwa besar medan magnetnya itu sama dengan mu 0 kali I besar dibagikan dengan 2 kali V dikalikan dengan X ditambah dengan A. Nah, inilah besar medan magnetnya. Nah, setelah kita dapat ini, kita sekarang mencari besar juga GGL induksi yang masuk pada konduktor yang kedua. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita mencari besar GGL induksi. Nah, rumusnya juga masih sama, di mana
GGL induksi sama dengan B dikali dengan L dikali dengan V. Nah, beda maksudnya dia sebesar ini dan L-nya tetap sama ya, sebesar A ya. Maka nanti ini menjadi mu 0 kali I dibagi dengan dibagi dengan 2 kali V kali X ditambah dengan A dikalikan dengan A dikali dengan V. Atau nanti ini kita dapatkan besar GGL induksi yang kedua dia sama dengan mu 0 kali I besar kali A kali kecepatan dibagi dengan 2 kali V kali X ditambah dengan A. Nah, sekarang setelah kita dapat ini, kalau kita gambarkan pada arah dari masing-masing arus antara GG induksi pada konduktor yang pertama dengan konduktor yang kedua itu berbeda. Nah, tadi kita perhatikan di sini ya. Ketika ada kecepatan pada konduktor ini bergerak ke sebelah kanan, arahnya menuju ke atas sini ya. Maka pada soal kita ini juga, maka juga nanti di sini arah arus di sini adalah dia menuju ke atas sini ya. Ini ke atas. Oke, ya, ini yang pertama. Sedangkan di sini juga arahnya adalah ke atas juga ya. Nah, artinya kalau kita perhatikan pada gambar kita ini, mereka saling berlawanan ya. Maka nanti di sini kita bisa menentukan bahwa GGE induksi total yang masuk ke dalam kumparan itu ya. Berarti kita mencari di sini besar GGL induksi total. Nah, di sini nanti besarnya adalah GGE induksi total sama dengan GGE induksi yang pertama dikurangkan dengan GGE induksi yang kedua karena arahnya saling berlawanan ya. Nah, besar E1 adalah ini, sedangkan E2 besarnya adalah ini ya. Kita masuk lagi ke persamaan ini. Maka nanti ini kita dapatkan dia menjadi mu 0 kali I besar kali A kali V dibagi dengan 2 kali V kali X dikurangkan dengan mu 0 kali I besar kali A kali V baru dibagikan dengan 2 kali V kali X ditambah dengan A. Nah, kemudian kita jumlahkanlah yang kedua ini. Maka nanti ini kita dapatkan menjadi mu 0 kali I besar kali A kuadrat kali kecepatan dibagi dengan 2 kali V kali X dikalikan dengan X ditambah dengan A. Nah, yang ditanya pada soal ini adalah kita mencari besar arus induksi. Nah, jadi sekarang kita di sini mencari arus induksi total. Nah, jadi kita gunakan rumus seperti ini, di mana GGL induksi sama dengan arus induksi dikali dengan R. Maka nanti ini kita dapatkan arus induksi dia sama dengan GGL induksi dibagi dengan nilai R-nya. Nah, maka nanti ini menjadi G induksi sebesar ini ya. Mu 0 kali I besar kali A kuadrat kali kecepatan dibagi dengan 2 kali V kali X ditambah dengan A. Baru dibagikan dengan nilai hambatannya. Tadi hambatannya sebesar 4 R di sini ya. Nah, nilai ini kita masukkan dia ke sini. Maka ini menjadi 4 R. Atau nanti ini kita dapatkan menjadi arus induksi dia sama dengan mu 0 kali I besar kali A kuadrat kali kecepatan dibagikan dengan 8 kali V kali R kali X dikalikan lagi dengan X ditambah dengan A. Nah, berarti untuk soal nomor 3 ini adalah kunci jawabannya bagian E. Nah, inilah cara mengerjakan soal nomor 3. Soal nomor 4, sebuah proyektor menggunakan cermin cekung untuk menampilkan gambar di layar. Layar diletakkan 3 meter dari cermin dan sebuah benda dengan panjang 5 mm diletakkan 10 cm di depan cermin.
Dari kondisi tersebut, didapatkan bayangan yang jelas dan tidak buram pada layar dengan tinggi bayangannya adalah berapa. Nah, jadi kalau kita perhatikan pada soal kita ini, bahwa bayangannya terbentuk pada layar, berarti yang jarak layar 3 meter dari cermin itu merupakan jarak bayangannya. Nah, yang ditanya di sini adalah tinggi bayangan, di mana di sini pilihan jawabannya adalah bagian A 150 mm, B 120 mm, C 90 mm, D 60 mm, dan E 30 mm. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Seperti pada video berikut ini. Untuk soal nomor 4, nah di sini dikatakan bahwa ada suatu layar di mana jaraknya antara proyektor dengan layar itu sejauh 3 meter. Dan di sini nanti katanya bayangan itu terbentuk pada layar. Berarti bisa kita anggap bahwa jarak bayangan itu tepat juga yang terletak di layarnya ya. Berarti jarak layar itu sama dengan jarak bayangannya, di mana tadi jarak ini sejauh 3 meter. Dan kemudian di sini benda ini atau objek ini memiliki panjang ini sebesar 5 mm. Dan kemudian jarak benda ini ke cermin, ini di sini kita pakai cermin cekung ya, di mana jaraknya adalah sejauh 10 cm. Nah, yang ditanya di sini adalah kita mencari berapa besar tinggi bayangan yang terbentuk ke layar. Oke ya, kita jawab ya. Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini, kita di sini cukup menggunakan rumus mencari perbesaran pada cermin cekung atau pada cermin lengkung ya. Di mana di sini perbesaran pada cermin, nah ini dilambangkan dengan M, di mana rumus mencari pembesaran pada cermin dirumuskan dengan persamaan M sama dengan mutlak dari S aksen per S atau sama dengan H aksen per H. Nah, jadi rumus ini aja lah yang kita gunakan nanti untuk mengerjakan soal kita mencari tinggi benda yang terbentuk di layar. Nah, jadi di sini kita cukup menggunakan rumus kedua ini. S aksennya sebesar 3 meter, S-nya sebesar 10 cm, dan H-nya adalah sejauh 5 mm. Maka nanti ini menjadi 3 meter itu kita ubah dulu ke cm, itu akan sama dengan 300 cm ya. Nah, dibagi dengan 10 sama dengan H aksen per 10 cm. Maaf, ini 5 mm ya. Ini 5 mm. Nah, 300 dibagi 10 itu sama dengan 30. Sama dengan H aksen per 5 mm. Nah, pindahkanlah 5 mm ini ke sebelah kiri. Atau nanti ini kita dapatkan bahwa tinggi bayangan itu sama dengan 150 mm. Nah, berarti di sini pilihan jawabannya adalah bagian A. Nah, inilah cara mengerjakan soal nomor 4. Soal nomor 5, seorang pekerja yang menggunakan pita pengukur yang terbuat dari baja dengan koefisien muai panjang alfa sama dengan 1,2 kali 10 pangkat minus 5 per Kelvin. Pita tersebut memiliki panjang 50 meter pada temperatur 20 derajat Celcius pada siang hari dengan temperatur 35,7 derajat Celcius. Pekerja membaca pengukuran sebesar 35,794 meter. Panjang yang terukur sesungguhnya adalah berapa? Nah, jadi pada soal ini, pada suhu 35,7 derajat Celcius, dia mendapatkan bahwa pengukuran suatu benda sebesar 35,794. Nah, jadi pada soal ini kita mencari berapalah panjangnya sesungguhnya ketika suhunya pada posisi 20 derajat Celcius. Nah, di sini pilihan jawabannya adalah bagian A
35,9 mm, B 35,8 mm, C 35,7 mm, D 35,6 mm, E 35,5 mm. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Seperti pada berikut ini. Pada soal nomor 5, nah di soal kita ini diketahui bahwa ada suatu alat ukur meter itu terbuat dari baja, di mana di sini diketahui bahwa koefisiennya sebesar 1,2 dikali dengan 10 pangkat minus 5 per Kelvin. Nah, di sini diketahui bahwa alat ukur itu pada suhu sebesar 20 derajat Celcius, dia di sini memiliki panjang sebesar 50 meter. Oke ya. Nah, kemudian di sini diketahui bahwa ada seorang tukang, dia menggunakan alat ukur ini ketika suhu pada saat itu sebesar 35,7 derajat Celcius. Berarti di sini suhu kedua sebesar 35,7 derajat Celcius ini ya. Nah, di sini dia mendapatkan bahwa panjang suatu benda yang diukurnya itu sebesar 35,794 meter. Nah, yang ditanya di sini adalah berapalah besar panjang sesungguhnya. Berarti panjang sesungguhnya ini adalah panjang ketika suhunya itu masih sebesar 20 derajat. Nah, ini kita cari itu ya. Nah, kita jawab. Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini, kita di sini cukup menggunakan rumus tentang pemuaian panjang. Nah, di mana pada pemuaian panjang ini rumus mencarinya adalah panjang benda ketika sudah memuai atau ketika suhunya bertambah dirumuskan dengan persamaan panjang mula-mula ditambahkan dengan panjang mula-mula dikali dengan alfa dikali dengan perubahan suhunya. Nah, inilah rumus mengerjakan soal kita ini. Nah, jadi pada soal kita ini untuk panjang mula-mula ini kan tadi kita bilang ini pada saat suhunya ini sebesar 20 derajat Celcius ya. Nah, sekarang kita masukkan yang diketahui pada soal, berarti panjangnya ketika suhunya sebesar 35,7 ini sebesar ini ya. Berarti kita ganti ini menjadi ini dan L0 itu menjadi itu kita cari. Oke, maka nanti ini menjadi 35,794 sama dengan L0 ditambahkan dengan L0 dikalikan dengan 1,2 dikali 10 pangkat minus 5. Nah, sekarang delta T adalah selisih suhu ini dengan suhu sebelumnya. Atau nanti ini kita dapatkan menjadi 15,7 derajat Celcius ya. Nah, kemudian karena ini sama, ini bisa kita gabungkan. Maka nanti ini menjadi 35,794 sama dengan L0 dikalikan dengan 1 ditambah 1,2 dikali 10 pangkat minus 5 dikalikan dengan 15,7 derajat Celcius. Oke ya. Nah, sekarang kita mencari berapa besar nilai per Kelvin ini, baru nanti ditambahkan dengan ini, maka nanti ini kita dapatkan besarnya adalah 35,794 sama dengan L0 dikalikan dengan 1,001884. Nah, nilai ini pindahkanlah dia ke sebelah kiri. Maka nanti ini kita dapatkan menjadi L0 sama dengan 35,794 dibagi dengan 1,001884. Nah, kalau ini dibagikan, maka nanti ini kita dapatkan jawabannya adalah 35,787 meter.
Nah, di sini kita ini bulatkan ya. Nah, tapi perhatikan dulu bahwa ketika suhunya sebesar 35,7 derajat Celcius, panjangnya adalah 35,794 dan gak mungkin kita bulatkan ini jadi 8 ya. Nanti dia lebih dari sini ya. Aturannya maunya dia harus lebih kecil gitu. Maka lebih cocok nilai dari panjang mula-mulanya itu tetap kita buat sebesar 35,7 meter. Nah, berarti di sini pilihan jawabannya adalah bagian C. Nah, inilah cara mengerjakan soal nomor 5. Soal nomor 6, sejumlah unsur radioaktif meluruh sehingga tinggal 12,5% dari jumlah semula setelah 30 menit. Mula-mula unsur tersebut sebanyak 240 gram. Lalu setelah 40 menit mengalami peluruhan. Massa unsur yang tersisa adalah berapa? Bagian A 46 gram, B 23 gram, C 15 gram, D 10 gram, dan E 5 gram. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Seperti yang berikut ini. Untuk soal nomor 6. Nah, di sini diketahui bahwa ada suatu zat radioaktif di mana massa tersisa itu sebesar 12,5% dari massa mula-mulanya. Nah, ini terjadi ketika waktunya sebesar 30 menit. Nah, jika di sini massa mula-mulanya sebesar 240 gram, yang ditanya di sini adalah berapalah massa radioaktif yang tersisa ketika nanti waktunya sudah mencapai 40 menit. Nah, jadi bagaimana cara kita mengerjakan itu kita bahas berikut ini ya. Nah, jadi kita jawab. Nah, jadi mengerjakan ini kita bahas di topik tentang peluruhan radioaktif. Di mana pada topik kita ini rumus yang kita gunakan adalah massa yang tersisa itu dirumuskan dengan persamaan massa mula-mula dikalikan dengan setengah pangkat waktunya dibagi dengan waktu paruh. Nah, jadi rumus inilah yang kita gunakan pada pengerjaan kita pada soal ini ya. Nah, jadi yang pertama ini kita akan membahas satu persatu dulu. Itu ketika ketika waktunya 30 menit dan juga nanti ketika waktunya adalah 40 menit. Berarti ini sebagai waktu yang kedua ya. Nah, jadi pertama dulu kita bahas untuk T1 sama dengan 30 menit. Oke, maka nanti ini kita dapatkan menjadi 12,5% dari massa mula-mula sama dengan massa mula-mula dikalikan dengan setengah pangkat 30 dibagi dengan waktu paruhnya. Nah, bagian ini kita coret yang ini. Dan bentuk yang ini dia akan sama dengan 125 dibagi dengan 1000. Ini berarti sama dengan setengah pangkat 30 per waktu paruh ya. Nah, kemudian kalau seandainya nilai ini kita sederhanakan ke pecahan ini, maka nanti ini kita dapatkan dia menjadi 1/8. Berarti sama dengan setengah pangkat 30 dibagi dengan periode. Nah, 1/8 ini bisa kita ganti menjadi 1/2 pangkat 3. Ini juga menjadi setengah pangkat 30 per T. Nah, karena sama bilangan pokok maka juga pangkatnya kita samakan juga ya. Maka nanti ini menjadi 3 sama dengan 30 per T. Atau nanti ini kita dapatkan waktu paruhnya itu sebesar 10 menit. Nah, setelah kita dapat ini, nah sekarang kita masuk untuk T2 sama dengan 40 menit. Nah, rumus yang kita gunakan juga masih tetap rumus yang seperti ini.
Maka nanti ini menjadi massa yang tersisa sama dengan massa mula-mula tadi sebesar 240 gram. Nah, masukkan dia ke sini. 240 dikalikan dengan setengah pangkat 40 dibagi dengan waktu paruhnya. Di sini 10 ya. 10. Atau nanti ini menjadi massa yang tersisa sama dengan 240 dikalikan dengan setengah pangkat 4. Atau ini menjadi 240 dikalikan 1/16. Atau ini kita dapatkan menjadi 15 gram. Nah, berarti untuk soal kita ini kunci jawabannya adalah bagian C. Nah, inilah cara mengerjakan soal nomor 6. Soal nomor 7, sebuah benda diikatkan pada suatu pegas dan melakukan gerak harmonis sederhana dengan amplitudo A dan frekuensi F. Pada saat simpangannya sama dengan 1/4 simpangan maksimumnya, kecepatannya adalah berapa? Nah, jadi di sini kita mencari kecepatan pada saat 1/4 dari simpangannya. Nah, di sini pilihan jawabannya adalah bagian A seperti 2/3 V kali F kali A, B 1/2/7 V kali F kali A, C 1/2/15 V kali F kali A, D V kali F kali A, E sama dengan /15 V kali F kali A. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Seperti pada yang berikut ini. Pada soal nomor 7, nah, jadi untuk soal nomor 7 ini kita di sini berdasarkan grafik yang ada pada soal itu ya. Nah, jadi yang diketahui pada soal itu, di sini diketahui bahwa simpangannya itu sama dengan 1/4 dari simpangan maksimum atau amplitudenya ya. Nah, yang ditanya di sini adalah ketika dia mencapai seperti itu, maka berapalah di sini besar kecepatannya. Nah, jadi untuk menjawab itu kita bahas pada topik tentang gerak harmonik ya. Nah, kita buat di sini gerak harmonik. Nah, di mana di sini rumus yang kita gunakan pada topik kita ini, yang pertama dulu untuk mencari besar simpangan, di mana simpangan itu dilambangkan dengan Y, dan rumus mencarinya ini adalah simpangan sama dengan Y sama dengan A sin omega T. Nah, di mana omega T ini kan sering diganti juga dengan theta atau sudut fasenya. Maka nanti ini bisa kita ganti menjadi Y sama dengan A sin theta. Nah, jadi rumus ini nanti kita gunakan ya untuk soal kita pada nomor 17 ini. Nah, kemudian di soal diketahui bahwa pada saat simpangannya 1/4 amplitudo berapa kecepatannya. Nah, jadi di sini kita ganti dulu nilai Y ini menjadi 1/4 dari amplitudonya. Maka nanti ini menjadi 1/4 amplitudo sama dengan A sin theta. Nah, kita coretlah bagian ini. Maka nanti ini kita dapatkan menjadi sin theta ini sama dengan 1/4. Nah, setelah kita dapat ini, sekarang kerja kita adalah mencari nilai cos theta-nya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, kita di sini buat dulu suatu segitiga siku-siku. Nah, di mana di sini nanti kalau seandainya ini sudutnya sebesar theta, maka sin theta itu adalah sisi depan dibagi miring, berarti sisi depannya adalah 1 dan miringnya adalah 4. Ini menjadi 1, ini menjadi 4. Nah, kita mencari yang ini. Ini kita gunakan rumus Pythagoras, maka nanti ini kita dapatkan besarnya adalah akar dari 15. Udah ya? Nah, setelah kita dapat ini, maka nanti ini kita bisa simpulkan bahwa untuk mencari cos theta itu kan samping per miring ya. Maka nanti ini menjadi akar 15 baru dibagikan dengan 4. Nah, kemudian setelah kita dapat ini, maka sekarang kita masuk ke rumus mencari kecepatan simpangan. Nah, sekarang rumus kecepatan simpangan. Nah, kalau dia kecepatan simpangan, di sini kita lambangkan dia sebagai V ya. Dan rumus mencarinya adalah kecepatan simpangan sama dengan
A dikali omega dikalikan dengan cos omega T. Nah, inilah rumus mencarinya ya. Nah, di mana tadi omega T itu bisa kita ganti menjadi theta, atau nanti ini menjadi kecepatan sama dengan A dikali omega cos theta. Nah, sekarang omega itu dia sama dengan 2V dikali dengan frekuensinya. Maka ini menjadi kecepatan sama dengan A dikali 2V dikali dengan frekuensi baru dikalikan dengan cos theta. Dan cos theta itu dia sama dengan akar 5/4 dan kita masukkan dia ke sini. Maka ini menjadi A kali 2V dikali dengan frekuensi dikalikan dengan akar 15 baru dibagikan dengan 4, atau nanti ini kita dapatkan jawabannya menjadi akar 15/2 V kali frekuensi baru dikalikan dengan amplitudonya. Nah, berarti di sini pilihan jawaban untuk soal nomor 7 ini adalah bagian C. Nah, inilah cara mengerjakan soal nomor 7. Soal nomor 8, seutas tali yang panjangnya 1,16 meter dibentangkan horizontal, ujung satu tali terikat dan ujung yang lain bebas. Pada ujung bebasnya, tali diberikan usikan sehingga terjadi gelombang yang bergetar naik turun dan merambat menuju ujung yang terikat dengan kelajuan 8 meter per sekon. Tiap titik pada tali dilewati 6 gelombang dalam 1 detik. Simpangan maksimum gelombang pantul adalah 10 cm, maka akan terjadi superposisi gelombang. Bila superposisi itu terjadi pada jarak 108 cm dari titik sumber usikan, amplitudo gelombang paduan tersebut adalah berapa ya? Nah, di sini bagian A 10 akar 3 cm, bagian B 10 akar 4 cm, C 10 akar 5 cm, D 10 akar 6 cm, E 10 akar 7 cm. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Seperti yang berikut ini. Pada soal nomor 8, nah di sini diketahui bahwa ada suatu tali diikat di mana salah satu ujungnya bergerak bebas, baru nanti digetarkan di sini. Nah, di sini diketahui bahwa panjang dari tali itu sebesar 1,16 meter. Kemudian kecepatan tali atau kecepatan rambanya di situ sebesar 8 meter per sekon, dan dihasilkan di sini bahwa frekuensinya itu sebesar 6 Hz dan amplitudonya ini sebesar 10 cm. Nah, yang ditanya di sini adalah kita mencari berapa besar amplitudo superposisi dari tali itu ketika nanti jaraknya di sini sekitar 1,08 meter dari ujung bebas. Nah, kita jawab ya. Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini, kita di sini menggunakan rumus mencari simpangan superposisi, di mana pada gelombang tali untuk ujung terikat, rumus mencarinya di sini adalah simpangan superposisi sama dengan 2 kali A dikali dengan sin Kx dikali dengan cos omega T. Nah, jadi rumus inilah yang kita gunakan pada soal kita ini. Nah, karena pada soal yang diminta adalah kita cukup mencari besar amplitudo superposisi, maka besar ini semua namanya amplitudo superposisi. Maka kita cukup nanti mencari amplitudo superposisi sama dengan 2A sin Kx. Ini aja rumus yang kita gunakan. Nah, jadi sebelum kita lebih lanjut, kita gambarkan dulu bentuk dari gambar dari tali ini ya. Nah, jadi anggap misalkan di sini ada sebuah tiang di mana pada tiang ini kita ikatkan sebuah tali yang tadi panjangnya itu 1,16 meter ya. Angka ini panjangnya. Dan kemudian di sini diberikan suatu gelombang sehingga nanti gelombangnya kita anggaplah kira-kira gini bentuk gambarnya.
dan gelombang ini terjadi sebanyak 6 kali ya. Nah, ini yang ini bentuk gelombangnya. Ini terjadi sebanyak 6 kali. Nah, di mana di sini panjang dari ujung ini sampai ke ujung bebasnya ini sebesar 1,16 meter. Nah, kemudian di sini yang ditanya adalah berapa besar amplitudo superposisinya jika seandainya jarak dari ujung ini sampai ke ujung bebas ini sebesar 1,08. Berarti kalau ini dikurangkan dengan ini, maka nanti kita dapatkan jarak ke sini tinggal 0,08 meter. Ini juga tadi adalah meter ya. Nah, kita mencari itu. Nah, jadi untuk mencari itu, pertama dulu adalah kita mencari besar panjang gelombang dari soal kita ini. Nah, jadi kita bahas sekarang mencari panjang gelombang, di mana panjang gelombang itu dilambangkan dengan lambda. Nah, lambda itu rumusnya adalah kecepatan rambat dibagi dengan frekuensi. Nah, di sini kecepatan rambatnya sebesar 8 dan frekuensinya sebesar 6. Atau nanti ini kita dapatkan besar lambda itu adalah 3/2 meter. Nah, setelah kita dapat ini, maka sekarang kita bisa masuk ke rumus mencari amplitudo superposisi, di mana tadi rumusnya adalah 2 kali A dikalikan dengan sin Kx. Nah, K itu merupakan bilangan gelombang dan besarnya adalah 2V per lambda. Maka nanti ini menjadi 2A sin 2V per lambda dikalikan dengan X. Nah, sekarang kita masukkan nilai lambda itu sebesar 3/2 dan X itu sama dengan 0,08. 2A sin 2V per 3/2 dikalikan dengan 0,08. Nah, ingat ya, nilai V itu sama dengan 180 ya kalau bentuk sudut ya. Maka nanti ini bisa kita ganti menjadi 2A sin 4/3V dikalikan dengan 0,08. Nah, kalau ini dikalikan semua nanti hasilnya adalah 21,6 derajat. Tadi A adalah 10 ya, kali ke sini menjadi 20 sin 21,6 derajat. Kalau ini kita cari semua, maka jawabannya adalah amplitudo superposisi sebesar 7,4 cm. Nah, jadi untuk soal kita nomor 8 ini di pilihan jawaban tidak ada jawaban seperti ini. Inilah cara mengerjakan soal nomor 8. Soal nomor 9, sebuah bak kecil terbuat dari ban bekas tak terpakai. Volume bak tersebut adalah 20 desimeter kubik. Bak ini berada di bawah satu keran air. Ketika keran dibuka, air mengalir menuju bak. Jika air keluar dari keran dengan kecepatan 10 meter per sekon dan setelah 10 detik bak terisi penuh, jari-jari keran adalah berapa? Nah, di sini pilihan jawabannya adalah 8,9 cm bagian A, bagian B-nya 7,9 cm, bagian C 5,9 cm, D 3,9 cm, E 2,9 cm. Nah, untuk soal ini pilihan jawabannya ada mungkin kesalahan pada peletakan komanya. Seharusnya jawabannya adalah nanti 0,79, berarti itu bagian B. Nah, itu nanti kita ganti menjadi 0,79 aja ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan yang seperti itu? Seperti pada penjelasan berikut ini. Untuk soal nomor 9. Nah, jadi pada soal nomor 9 ini diketahui bahwa ada suatu bak kecil, dia di sini memiliki volume 20 desimeter ya. Nah, berarti di sini diketahui bahwa bak yang kecil itu ya, di sini memiliki volume sebesar 20 desimeter kubik. Dan kemudian di sini ada sebuah keran mengalirkan air dengan kecepatan sebesar 10 meter per sekon. Dan ini nanti selama 10 detik, maka nanti bak itu jadi penuh.
Nah, yang ditanya di sini adalah berapa besar jari-jari dari keran itu. Nah, kita di sini mencari besar nilai dari R-nya ya. Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini, nah di sini nanti dulu yang perlu kita ketahui ya, kita di sini udah mengganti pilihan jawabannya karena di pilihan jawaban itu peletakan komanya kurang tepat. Karena kalau kita pakai soal aslinya nggak dapat jawabannya. Di sini cuma peletakan koma aja yang kurang pas di situ. Nah, jadi kita mengerjakannya. Nah, jadi mengerjakan ini kita di sini menggunakan rumus mencari debit fluida. Ini dilambangkan dengan Kia. Nah, di mana di sini rumus mencari debit fluida itu dirumuskan dengan persamaan Q sama dengan volume dibagi dengan waktu. Atau bisa ini juga menggunakan rumus mencari luas dikalikan dengan kecepatan. Nah, jadi yang kedua rumus ini yang kita gunakan untuk mengerjakan soal kita ini. Oke, kemudian di situ diketahui bahwa volumenya adalah 20 desimeter kubik ya. Nah, pertama dulu ubah yang volume 20 desimeter kubik ini ke bentuk meter kubik. Dimana kalau nanti ini kita ganti, ini akan sama dia dengan 2 dikali dengan 10 pangkat minus 2 meter kubik. Nah, setelah kita dapat ini, sekarang kita masuk ke rumus ini. Maka nanti ini menjadi 2 dikali 10 pangkat minus 2 dibagi dengan waktunya. Di sini waktunya itu 10 detik. Nah, buat sini 10 sama dengan. Nah, sekarang luasnya. Nah, luas ini nanti rumusnya adalah menggunakan rumus mencari luas lingkaran ya. Yang pertama dulu kita tetap buat di sini dulu A dulu. Nah, kita kalikan yang kecepatannya sebesar 10 ya. Nah, pindahkan ini ke sebelah kiri. Maka nanti ini kita dapatkan menjadi luasnya sama dengan 2 dikali dengan 10 pangkat minus 4 dalam satuan meter kuadrat. Nah, setelah kita dapat ini, sekarang kita jabarkan rumus mencari luasnya. Karena ini berbentuk lingkaran, ini menjadi V kali R kuadrat sama dengan 2 dikali dengan 10 pangkat minus 4. Nah, pindahkanlah V ke sebelah kanan. Ini nanti kita dapatkan menjadi R kuadrat sama dengan 2 per V dikalikan dengan 10 pangkat minus 4. Nah, R di sini menjadi akar dari 2 per V dikalikan dengan 10 pangkat minus 4. Atau nanti ini kita dapatkan menjadi 0,79 dikalikan 10 pangkat minus 2 meter. Atau ini menjadi 0,79 cm. Nah, di sini pilihan jawabannya adalah bagian B. Nah, sekali lagi pilihan jawabannya sudah kita ubah ya, karena di pilihan jawaban peletakan komanya kurang tepat. Nah, tapi jawabannya masih tetap sama bagian B di sini kita buat ya. Nah, inilah cara mengerjakan soal nomor 9. Soal nomor 10, dari keadaan diam sebuah benda yang ada pada bidang horizontal dan licin ditarik oleh dua gaya yang arahnya berlawanan dengan besar yang sama sehingga benda akan melakukan gerak lurus beraturan. Sebab gerak lurus beraturan merupakan gerak benda dengan kecepatan yang konstan. Nah, kita bahas ya. Nah, jadi untuk menjawab soal ini, gunakan hukum ke-1 Newton, di mana jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, sedangkan benda yang bergerak tetap bergerak konstan. Karena awalnya benda diam, seharusnya jika resultan gaya sama dengan 0 dapat dilihat dari pernyataan dua gaya besar sama dan arah berbeda, seharusnya jawaban bendanya adalah diam, maka pernyataan itu salah ya. Nah, bagaimana dengan sebabnya? Itu sudah benar karena untuk gerak lurus beraturan itu kecepatannya selalu sama. Nah, jadi pilihan jawabannya adalah bagian D. Soal nomor 11, tegangan listrik dan arus listrik yang dihasilkan generator AC berbentuk sinusoidal. Sebab besar nilai tegangan dan kuat arus listrik rata-ratanya adalah 0. Nah, jadi untuk soal ini
Pernyataan sudah benar karena tegangan dan arus AC berubah secara periodik dan mengikuti grafik sinus. Sedangkan alasannya salah, berarti pilihan jawaban yang benar di sini adalah bagian C. Soal nomor 12. Gelas atau mangkok dari kaca dapat retak atau pecah ketika diisi air panas secara tiba-tiba. Sebab bagian dalam gelas yang diisi air panas secara mendadak memuai lebih cepat dibandingkan dengan bagian luarnya. Nah, di sini pernyataannya sudah benar dan alasannya juga sudah tepat. Nah, jadi pilihan jawabannya adalah bagian A. Soal nomor 13. Suatu kolam renang memiliki kedalaman 4 meter, lebar 5 meter, dan panjang 20 meter berisi penuh air. Untuk menguras kolam dibutuhkan pompa air untuk menghisap dan menyemburkan air dari dasar kolam ke kebun di sekitar permukaan kolam dalam waktu 5/18 jam. Pernyataan manakah yang benar? Yang pertama, massa air kolam renang adalah 400.000 kg. Yang kedua, volume air adalah 400.000 ml. Bagian yang ketiga, daya mesin pompa untuk menaikkan semua air ke permukaan kolam renang setiap detik adalah 16 × 10⁻³ watt. Yang keempat, kerja mesin pompa adalah 16 Joule. Nah, bagaimana cara menjelaskannya? Kita bahas pada pembahasan berikut ini. Untuk soal nomor 13. Nah, di sini diketahui bahwa tinggi dari suatu kolam itu ini sebesar 4 meter dan kemudian lebarnya di sini sebesar 5 meter dan panjangnya sebesar 20 meter. Nah, di sini diketahui bahwa untuk mengurangi semua isi air yang ada dalam kolam ini dibutuhkan waktu sebesar 5/18 jam. Dimana kalau nanti ini kita ubah ke bentuk detik, ini sama dengan 1000 detik. Nah, jadi untuk soal kita ini kita masuk ke pernyataannya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke pernyataan yang pertama dulu. Nah, katanya pada pernyataan yang pertama adalah bahwa massanya ini sebesar 400.000 kg. Ini kita buktikan apakah ini benar atau salah. Nah, jadi untuk buktikan itu pertama dulu kita mencari besar volume dari kolam itu, di mana volume itu rumusnya adalah panjang kali lebar baru dikalikan dengan tingginya. Nah, di sini panjangnya adalah 20, lebarnya adalah 5 dan tingginya adalah 4 ya. Atau nanti ini kita dapatkan menjadi 400 meter kubik. Nah, sekarang setelah dapat ini, sekarang kita masuk ke rumus mencari massa jenis, di mana massa jenis ini disimbolkan dengan Rho. Dan Rho itu rumusnya adalah massa dibagi dengan volume. Nah, kita di sini kan mencari massa, maka nanti rumusnya yang kita pakai adalah Rho dikali dengan V. Nah, jadi yang ada di dalam kolam ini adalah itu merupakan air. Artinya kita di sini menggunakan massa jenis air, di mana massa jenis air itu sama dengan 1000. Maka nanti ini menjadi massa sama dengan 1000 dikalikan dengan 400. Atau nanti ini kita dapatkan jawabannya menjadi 400.000 kilogram. Nah, berarti pilihan jawab pernyataan yang pertama ini adalah benar kalau gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan berikutnya. Untuk pernyataan yang kedua, di sini dikatakan bahwa volume benda itu, volume kolam itu sebesar 400.000 ml. Nah, di soal tadi diketahui bahwa volumenya ini sebesar 400 meter kubik. Nah, jadi kalau ini kita ubah ke mililiter, hasil ini sebesar 400 juta mililiter. Maka
pernyataan nomor 2 ini salah. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan yang ketiga. Nah, di yang ketiga ini katanya bahwa daya yang digunakan pada mesin itu sebesar 16 kali 10 pangkat 3 watt. Nah, di sini rumus mencari daya pada pompa dirumuskan dengan persamaan daya sama dengan Rho kali G dikali dengan debit dikali dengan H dibagi dengan besar efisiensi dari sebuah mesin. Nah, di sini karena pada soal baru diketahui besar efisiensinya, kita anggaplah efisiensi pada soal kita ini adalah sebesar 100%. Oke ya, berarti kita ganti nanti ini menjadi 100% ya. Oke, nah jadi rumus ini yang kita gunakan untuk mengerjakan pernyataan yang ketiga ya. Nah, di sini tadi massa jenisnya adalah sebesar 1000 ya. Dan G itu besarnya adalah 10. Q itu adalah debit air, di mana rumusnya adalah volume bagi waktu. Volumenya tadi adalah 400 dan waktunya adalah 1000 ya. Maka 400 dibagi 1000 itu sama dengan 0,4. Dan tingginya adalah 4, efisiensinya adalah 100%, berarti itu sama dengan 1 ya. Nah, kalau nanti ini kita kalikan semua, maka nanti ini kita dapatkan menjadi 16 dikali 10 pangkat 3 watt. Nah, berarti pernyataan yang ketiga ini benar ya. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan yang keempat, di mana pernyataan yang keempat ini dikatakannya bahwa usaha atau kerja dari mesin itu ini sama dengan 16 Joule. Nah, kita cari ya. Nah, di mana tadi daya itu juga dirumuskan dengan persamaan usaha atau kerja dibagi dengan waktu ya. Berarti kalau kita mencari waktu, rumusnya adalah daya dikali dengan waktu. Maka nanti ini usahanya sama dengan 16 kali 10 pangkat 3 dikali dengan 1000. Maka nanti ini kita dapatkan menjadi 16 dikali dengan 10 pangkat 6 Joule. Nah, berarti pernyataan yang keempat ini salah. Berarti yang benar itu cuman pernyataan yang pertama dan juga pernyataan yang kedua. Berarti untuk soal nomor 13 ini pilihan jawabannya adalah bagian B. Nah, inilah cara mengerjakan soalnya. Soal nomor 15. Nah, di sini ada sebuah rangkaian yang dimana dihubungkan suatu kapasitor dengan suatu sumber tegangan. Nah, di sini perhatikan rangkaian kapasitor di atas, pernyataan manakah yang benar? Yang pertama, kapasitor pertama dirangkai seri dengan kapasitor yang ketiga. Yang kedua, kapasitor yang kedua dirangkai paralel dengan sumber tegangan final. Yang ketiga, kapasitor kedua dirangkai seri dengan kapasitor yang ketiga. Yang keempat, kapasitor yang ketiga dirangkai paralel dengan kapasitor yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan yang pertama. Katanya kapasitor yang pertama dengan ketiga dirangkai seri. Nah, jadi untuk menjawabnya perhatikan pada rangkaian itu. Nah, kalau kita perhatikan pada rangkaian itu, kapasitor yang pertama dengan ketiga itu dirangkai secara paralel. Maka pernyataan yang pertama salah. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan yang kedua. Katanya di situ adalah kapasitor yang kedua dirangkai paralel dengan tegangannya. Nah, kalau kita perhatikan antara kapasitor yang kedua dengan tegangan itu kan bentuk rangkaian seri. Maka pernyataan yang kedua itu juga salah. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan yang ketiga. Katanya di situ kapasitor yang kedua dan ketiga dirangkai seri. Nah, apakah itu benar atau salah? Kalau kita perhatikan pada rangkaian itu salah. Karena C2 ke C3 memiliki cabang, maka itu juga salah. Nah, sekarang kita perhatikan pernyataan yang keempat. Nah, di situ katanya bahwa C3 paralel dengan C1. Nah, kalau kita perhatikan pada gambar itu, itulah pernyataan yang benar. Nah, jadi di sini pilihan jawab yang tepat adalah bagian D.
Pada soal nomor 15, pada cermin cekung, bila benda berjarak lebih besar dari jari-jari kelengkungan cermin R, pernyataan manakah yang benar di bawah ini? Nah, jadi kalau dia lebih jauh dari jari-jari kelengkungannya, berarti itu berada di ruang yang ketiga ya, di mana sifatnya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan yang pertama. Bayangan benda akan berada di antara pusat kelengkungan dan titik fokus cermin. Nah, itu udah benar ya. Karena kalau ada benda di ruang 3, maka bayangannya harus ada di ruang 2. Karena aturannya adalah jumlah bayangan dengan jumlah letak benda harus sama dengan 5. Berarti 3 tambah 2 berarti sama dengan 5. Berarti ruang 2 itu adalah antara titik kelengkungan dengan titik fokus. Maka pernyataan yang pertama udah benar. Yang kedua, bayangan bersifat nyata, itu udah benar. 3, bayangan akan terbalik, itu juga benar. Yang keempat, bayangan lebih kecil dari bendanya, itu juga benar. Nah, berarti untuk soal nomor 15 ini semua pernyataan benar. Nah, jadi pilihan jawabannya adalah bagian E.